Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Al-faslu tsalisu, pasal yang ketiga, minal hikamil marwiyati, daripada hikmah-hikmah yang diriwayatkan an a'immati ahlil bait, daripada para imam ahlil bait alaihimussalam. Famin hikamil imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qauluhu, setengah hikmah dari Imam Ali, perkataan beliau, ihfazu anni khamsa, peliharalah, ujar Sayyidina Ali, daripadaku 5 perkara. Falau rakibtumul ibila fi talabihinna, jikalau kamu menunggang unta pada mencari yang 5 perkara ini, la andaitumuhunna, niscaya kalian menyusahkan unta, qabla an tudrikuhunna, sebelum kamu jumpai yang 5 perkara itu. Menikah untuk mencari ba unta 5 perkara ini, unta kalapahan dah kada tahu lihikam lagi 5 perkara itu. Yang pertama, la yarju abdun illa rabbahu, wa la yakhafu illa dzambahu. Tidaklah mengharap seorang hamba melainkan kepada Tuhannya. Berharap itu hanya kepada Allah. Wala yakhafu illa dzambah, dan dia tidak takut melainkan dosanya. Karena dosa ini kadada alamat yang jelas, bukti yang jelas bahwa dosa kita itu diampuni Allah. Kalaupun ada tanda-tanda orang itu dapat ampunan Allah, itu hanya berupa tanda-tanda. Tapi kepastian bahwa dosa yang kita lakukan itu sudah diampuni Allah, itu hanya di akhirat. Jadi sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, itu membuat kita takut. Wala yakhafu illa dzambah. Wala yastahi jahilun ayyas'ala, dan tidaklah malu orang yang jahil bertanya. Amun kada tahu jangan supan betakun, artinya. Wala yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lam ayyaqula Allahu a'lam. Dan tidaklah malu orang yang alim bila ditanya dari sesuatu yang dia tidak tahu, dia jawab wallahu a'lam. Amun kita kada tahu, jangan hendak menjawab dengan jawaban nang kada jelas. Jangan hendak kira-kira, jangan hendak saku. Jawaban yang paling tepat bila kita kada tahu, Allahu a'lam. Wasabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad, sabar itu dari keimanan menempati kepala daripada tubuh kita. Orang nang kada punya sabar, kada punya kepala. Wala imana liman la sabra lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sabar baginya. Sabar inilah yang mendinding kita daripada perbuatan atau perkataan maksiat apabila kita ditimpa oleh sesuatu yang sulit atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Kita ditimpa oleh satu musibah. Ini kita bisa melakukan hal-hal yang negatif. Kita ditimpa musibah, kita bisa melakukan hal-hal yang mendapat dosa. Dengan kesabaran terdinding. Dapat musibah, kita sabar, terhindar daripada mendapat dosa-dosa yang didapat andai kata kita kada sabar. Nah, jadi sabar menempati kepala. Qala Abu Ubaidin fi kitabil Amsal,
irtajalal Imam Aliun radhiyallahu anhu tis'a kalimatin, mengikat Sayyidina Ali 9 kalimat. Kata al-atma'a, memutuskan akan keinginan, anil lihaq, daripada menemui, biwahidatin minhunna, dengan satu daripada yang 9 itu. Salasun fil munajat, 3 perkara dalam munajat. Wa salasun fil ilmi, 3 perkara pada ilmu. Wa salasun fil adab, 3 perkara pada adab. Fa ammal lati fil munajat, adapun pada munajat, fa qauluhu kafani izzan an takuna li rabba wa kafani fakhra an akuna laka abda. Anta lika ma uhibbu fawaffiqni lima tuhibbu. Itu dalam munajat. 3 kalimat inilah yang sangat patut kita andalkan di dalam munajat kita kepada Allah. Cukuplah akan aku kemuliaan, bahwa engkau itu Tuhanku. Kita sudah cukup mulia bertuhankan Allah. Kita sangat mulia karena kita punya Tuhan Allah. Ketimbang orang yang punya Tuhan matahari, orang yang punya Tuhan berhala, orang yang punya Tuhan pohon. Nah, kita sangat mulia karena Tuhan kita adalah Allah. Wa kafani fakhra, dan cukup akan aku kemegahan, bahwa aku menjadi hamba engkau. Kita cukup megah jadi hamba Allah ketimbang jadi hamba matahari, hamba pohon, hamba berhala. Engkau bagiku, hai Tuhan, sebagaimana aku cinta. Berikan taufik aku untuk sesuatu yang kamu cintai. Taufik itu artinya adalah kekuatan untuk melaksanakan sesuatu yang dicintai Allah. Taufik. Kita mengetahui bahwa perbuatan ibadah ini sangat bagus. Ibadah ini sangat tinggi nilainya. Tahu? Tapi kalau kita kada diberi taufik oleh Allah, kita kada akan bisa melaksanakannya. Nah, taufik ini kekuatan untuk melakukan yang dicintai Allah. Fawaffiqni lima tuhib, berikan taufik kepadaku untuk sesuatu yang kamu cintai. Wa amma fil ilmi, adapun pada ilmu, faqauluhu, maka perkataannya, al mar'u makhbu'un tahta lisanih, seseorang itu disembunyikan di bawah lisannya. Orang ini pintarkah? Orang ini kada pintarkah? Orang ini beradabkah? Orang ini kadakah? Orang ini terdidikkah? Orang ini kada terdidikkah? Kita dapat mengetahui dengan lisannya. Kepintaran kita, kecerdikan kita tersembunyi di bawah lisan kita. Takallamu, berbicaralah kamu, tu'rafu, niscaya kamu akan dikenal orang. Nah, bila kita bicara, orang tahu menilai, oh ini pintar, ini kada pintar, ini beradab, ini kada beradab. Dapat diketahui dari tutur katanya. Takallamu tu'rafu. Madha amru'un arafa qadrah, tidaklah sia-sia seseorang yang mengetahui akan keadaan dirinya. Tidak akan sia-sia, tidak akan terhina, tidak akan binasa orang yang tahu akan kadar dirinya. Orang kada tahu diri itu nang udah binasa, tersia-sia. Wa ammal lati fil adab, adapun yang dalam adab, fa qauluhu an'im ala man syi'ta takun amirahu, berbuat baiklah kamu, berikanlah nikmat atas orang yang kamu kehendaki, jadilah engkau pemimpinnya. Berikanlah nikmat
berikanlah kebaikan kepada seseorang, niscaya kamu jadi pemimpin seseorang itu. Wastagni amman syi'ta takun nadhirahu, jadilah kamu, terkayalah kamu dari siapapun yang kamu kehendaki, niscaya kamu menjadi tandingannya. Kita lawan inya kada pernah minta, kita lawan inya kada pernah berhajat, kita lawan inya kada pernah berhutang, kita lawan inya kada pernah minjam, terkaya daripada inya. Nah, kita akan menjadi tandingannya, kita akan menjadi saingannya. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu, berhajatlah kamu kepada siapapun yang kamu mau, niscaya kamu menjadi tawanannya. Berhutang duit, minta duit mau juga, minjam punya mau juga, saraban punya dianui, akhirnya kita jadi tawanannya. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, termasuk daripada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-taqwa, bermula taqwa, tarkul israr 'alal ma'siyah wa tarkul ightirar bit ta'at. Ini perkataan Sayyidina Ali. Kita selama ini tahu bahwa takwa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu takwa yang biasa kita kenal macam itu. Adapun Sayyidina Ali berkata takwa itu adalah meninggalkan, mengekali atas satu maksiat. Artinya kalau kita melakukan satu maksiat itu kadang menggugurkan ketakwaan kita. Tapi kalau kita mengekali, nah sudah. Wa tarkul ightirar bit ta'at, dan meninggalkan terperdaya dengan taat. Dia merasa bahwa dirinya baik, dia merasa dirinya mulia karena amal yang banyak diperbuatnya. Ini orang terperdaya dengan ketaatannya. Inna lillahi aniyatan fil ardi, bahwasanya Allah memiliki bejana di muka bumi. Allah ada mempunyai wadah di bumi ini. Wahiyal qulub, yaitu hati-hati manusia. Fakhairuha, paling baik hati itu aspaha wa aslabuha wa araquha. Hati yang paling baik itu yang paling bersih, paling keras, paling lembut. Aspaha, paling bersih hati, pil yakin, pada yakin. Yakinnya murni, kada bercampur apa-apa. Wa aslabuha, paling keras hati, bidin, pada agamanya. Ini kalau agamanya keras. Wa araquha, dan paling lembut hati, alal mukminin, atas orang yang beriman. Jadi mun hati keras sebagian kada baik juga. Hati lembut terus menerus kada baik juga. Hati itu keras ada saatnya untuk agama. Hati lembut bila saja berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Asyarif kullu syarif, orang yang mulia bersangatan mulia. Man sarrafahu ilmu, orang yang memuliakan akan dia ilmunya. Wasu'dudu haqqus su'dudi, orang yang menjadi pemimpin, sebenar-benar pemimpin. Manittaqa rabbah, orang yang takwa kepada Tuhannya. Wal karimu, orang yang mulia. Man akrama, orang yang memuliakan dia. Anzullin nar, dari kehinaan neraka. Wajhahu, akan wajahnya. Wa qala nafa'allahu bih hab annallah qad tajawaza anil musiin alaysa qad fatahum sawabul muhsinin. Sangkalah, adakah kamu menyangka bahwa Allah itu mengampuni dari kejahatan orang-orang yang jahat? Adakah tidak keluputan akan mereka pahala orang-orang yang baik? Intaha. Wa qala radhiyallahu anhu, ya ala innad dunya qad tarahalat mudbiratan, ketahuilah bahwa dunia ini sungguh pergi membelakangi kita. Dunia tiap hari menjauh dari kita. Wa innal akhirata, bahwa akhirat qad tarahalat muqbilatan, dia pergi berangkat menghadap kita.
Walikulli wahidatin minhuma banun, bagi tiap-tiap keduanya dunia akhirat itu ada anak-anaknya, ada orang-orangnya. Ada anak akhirat, ada anak dunia. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia, dan janganlah kamu jadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sekarang ini adalah masanya beramal dan tidak masanya hisab. Dalam dunia kita masa beramal. Allah kada menghisab selama dunia masih ada. Wagadan, dan besok di hari akhirat, hisabun, yang ada hanya hisab, wala amala, dan tidak ada amal. Intaha. Wa min dzalik ma yurwa anil Imam Al-Hasan bin Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirah bi qalbik. Jadilah engkau di dunia ini badan, dan di akhirat hati engkau. Dalam dunia hanya badan kita, tapi ingatan kita, pikiran kita berada di akhirat. Wa kana yaqul li banihi wa bani akhihi, dan Imam Hasan berkata kepada putra-putranya dan anak-anak saudaranya, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa illam tastati'u hifdhahu, jika kamu tidak kuasa menghafalnya, faktubuh, tulis ilmu itu. Wada'uhu fi buyutikum, dan letakkan itu kitab-kitab di rumah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Wa mimma yurwa an akhihi al-Imam Al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma qawluhu. Setengah yang diriwayatkan dari saudara Imam Hasan, yaitu Al-Husain bin Ali. I'lamu, ketahuilah, anna hawaijan nasi ilaikum min ni'amillahi azza wa jalla alaikum. Bahwa berhajatnya manusia kepada kamu merupakan bagian dari nikmat Allah atas kamu. Orang datang kepada kita minta bantu ini, orang datang kepada kita minta hutangi ini, orang datang kepada kita minta pendapat itu, orang datang minta macam-macam kepada kita, itu merupakan nikmat Allah. Bahwa berhajatnya manusia kepada kamu merupakan bagian nikmat Allah atas kamu. Fala tamallun ni'am, jangan kamu bosan dengan nikmat Allah. Fata'uda niqama, maka dia berbalik menjadi bala. Dia berbalik menjadi siksa. Wa'lamu, ketahuilah ulihmu, annal ma'rufa yuksibu hamdan wa yu'kibu ajra. Ketahuilah bahwa kebaikan itu mengusahakan pujian dan mengakibatkan pahala. Falau ra'aitumul ma'rufa rajula la ra'aitumuhu rajulan hasanan jamila. Jika engkau melihat kebaikan itu berupa laki-laki, andai kata kebaikan itu macam laki-laki, niscaya kamu lihat dia laki-laki yang bagus, elok, bungas, yasurrun nazirin wa yafuqul alamin, menyenangkan orang yang memandang dan melebihi sekalian alam. Walau ra'aitumul lu'ma rajulan la ra'aitumuhu rajulan mustajamman musyawwaha. Jikalau engkau mustamajjan musyawwaha, jikalau engkau melihat
kejahatan itu seorang laki-laki. Niscaya kamu lihat dia laki-laki yang buruk mukanya. Tanfiru minhul qulub, lari daripadanya hati. Wa tughaddu minhul absar, dipajamkan daripadanya mata. Wa man jada sada, siapa yang pemurah dia akan menjadi pemimpin. Wa man bakhila, siapa yang kikir, zalla, dia akan hina. Wa man ta'ajjala li akhihi khairan wajadahu idza qadima alaihi ghada, siapa yang menyegerakan untuk saudaranya kebaikan, dia akan dapati kebaikan itu bila mana dia datang atas saudaranya itu gadan, besok hari. Artinya orang berbuat baik di dalam dunia, dia akan menemui kebaikan itu nantinya di akhirat. Intaha naqlan min aqdil yawaqid al jauhariyah dari Imam Idrus bin Umar al-Habashi nafa'allahu bih. Wa mimma yurwa anil Imam Muhammad bin Hanafiyah, setengah yang diriwayatkan daripada Al-Hikmah daripada Imam Muhammad bin Hanafiyah ibni Ali ibni Abi Thalib, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan bahwa setelah wafatnya Siti Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengawini seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah dari kabilah Hanafiyah. Nah, dari perempuan yang bernama Khawlah itu Sayyidina Ali mendapat anak laki-laki, diberi nama Muhammad. Nah, Muhammad ini seringkali disebut dengan Muhammad ibnil Hanafiyah, Muhammad bin Hanafiyah. Padahal bukan bin Hanafiyah, padahal dia anak Sayyidina Ali, cuma ibunya dari keturunan kabilah Hanifiyah. Di bawah disebutkan karena wasi' al-ilm, Muhammad bin Hanafiyah ini orangnya luas ilmu pengetahuannya, wari'an, dia sangat wara, aswadal laun, kulitnya hitam, ahadal abtal, salah seorang yang sangat berani, al-ashidda fi sadril Islam, pada permulaan Islam, radhiyallahu anhu. Laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu min mu'asyaratihi budda hatta yaj'alallahu lahu minhu faraja wa makhraja. Bukanlah orang itu disebut punya ilmu hikmah orang yang tidak bergaul dengan kebaikan, orang yang tidak mendapat dari bergaul kebaikan itu jalannya, sehingga Allah jadikan bagi dia daripada itu kebaikan tadi kelapangan dan jalan keluar. Wakila lahu, dikatakan orang bagi Muhammad ibn al-Hanafiyah, inna abaka yadinnu bil Hasan wal Husain wa yuqaddimuka lil jihad. Ujar orang, wahai Muhammad bin Hanafiyah, Abah Hikam Sayyidina Ali ini tuh menyimpani lawan Hasan dan Husain dan menyuruh engkau, mendahulukan engkau untuk jihad. Berarti kamu jadi sayangi Abah Hikam marahnya. Hasan Husain nggak mau disuruh umpat berperang, ikam menjadi suruh umpat berperang. Faqala radhiyallahu anhu, ujar Muhammad menjawab, Al Hasan wal Husain bimathabati ainaihi. Hasan Husain itu menempati dua mata abahku. Wa ana bimathabati yadai, sedangkan aku menempati dua tangan abahku. Fahuwa yattaqi ainaihi biyadaihi, dan abahku menjaga dua matanya dengan dua tangannya. Wa kataba ilaihi al-Hajjaj yatahaddaduhu wa yatawa'aduhu, menulis surat kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah uli Hajjaj, raja yang sangat zalim, yang suka membunuh orang-orang baik. Mengancam, menggertak dengan Muhammad bin Hanafiyah dalam suratnya.
Fakataba ilaih, maka Muhammad bin Hanabiyah pun menjawab, inna lillahi azza wa jalla salasami'atin wa sittina nazratan ila khalqihi kulla laylah. Sesungguhnya Allah 360 kali memandang kepada makhluknya dalam semalam. Wa ana arju ayyan zurallah ilayya nazratan. Aku berharap bahwa Allah memandang kepadaku sekali barang yamna'uni biha minka, yang bisa mencegahkan aku dengan pandangan Allah itu minka, dari kejahatan engkau. Intah. Wa min dzalik, setengah yang demikian, ma yuruwa, yang diriwayatkan anil Imam Ali Zainul Abidin Ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala, ujar Imam Ali Zainul Abidin, la tashabanna khamsatan wa la turafikhum fi tarik. Jangan kamu bakawan lawan 5 orang ini. Jangan bersama-samainya di satu perjalanan. Bakawan jangan, baimbainya musafir jangan. Yang pertama, la tashab fasiqa. Jangan engkau bakawan orang fasik. Orang fasik lawan Allah Ta'ala haja wani, apalagi lawan kita. Fa innahu yabi'uka bi aklatin famadunaha. Orang fasik itu bisa menjual engkau dengan sekali makan atau kurang. Kila dikata orang, wa madunaha, apa kurangnya dari sekali makan? Qala yatma'u biha wa la yanaluha. Dia tamak pada sekali makan itu dan dia tidak mencapainya. Artinya jangan bakawan orang fasik, itu bisa menjual engkau dengan harga yang sangat murah. Amunnya kada menjual engkau, nya kepingin menjual engkau. Yang kedua, wala bakhila, jangan bakawan orang bakhil. Fa innahu yaqta'u bika ahwaja ma takunu ilai. Orang bakhil itu memutuskan dengan engkau sesuatu yang kamu sangat berhajat kepadanya. Kita tuh sangat perlu kepada itu, diambilnya. Nah, itu bakawan dengan orang yang bakhil. Wala kadzaban, jangan bakawan orang yang suka berbohong. Fa innahu bimanzilatis sarab. Itu berkawan orang yang berbohong itu sama dengan butuh ari. Butuh ari itu jauh-jauh putih kayak banyu. Datangnya lain banyu. Orang berjalan di hutan-hutan, di padang pasir, jauh kelihatan kayak pemutih kayak banyu. Datangnya kalian lain banyu. Nah, sarab itu yubaidu minkal qarib, menjauhkan dari engkau yang dekat, wa yuqarribu minkal ba'id, mendekatkan dari engkau yang jauh. Wala ahmak, jangan bakawan orang nang bodoh. Fa innahu yuridu ayyam fa'aka, dia bermaksud memberi manfaat lawan engkau, fayadurruka, maka dia bisa memudaratkan akan engkau. Walakati arahim, jangan bakawan lawan orang nang memutus hubungan keluarga. Jangan bakawan lawan orang nang kada betaguran lawan kuitan. Jangan bakawan orang nang kada betaguran lawan dang sanak. Jangan bakawan lawan orang nang kada betaguran lawan marina, sepupu, anak kamanakan. Jangan bakawan itu. Sebabnya apa? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Aku menjumpai dia dilaknat di dalam kitab Allah bi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Kita semutur lawan inya, semutur lawan orang nang dikutuk oleh Allah. Kita sakamar lawan inya, sakamar lawan orang nang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, termasuk kalam daripada al-Imam Ali Zainul Abidin, dhalla man laisa lahu hakimun yurshiduh. Sesat orang yang tidak ada baginya guru yang membimbingnya. Hidup kalau dia membimbing pasti akan tersesat. Dhalla man laisa lahu hakimun yurshiduh. Wa dhalla man laisa lahu safihun ya'duduh. Hina orang yang tidak ada baginya orang yang bodoh yang mendukung dia.
Wa minhu, termasuk lagi perkataan Imam Ali Zainal Abidin, arba'un zulluhunna zullun. Ada 4 yang kehinaannya itu adalah hina. Al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan macam apa haratnya, hebatnya, tetap masih hina kalau dibanding dengan laki-laki. Walau Maryamah, sekalipun Siti Maryam. Yang kedua, wadainu, hutang. Walau dirhaman, sekalipun sedirham. Kita ini ada bisu hutang sedirham ini lawan orang, tetap kita merasa hina. Wal ghurbatu, terasing atau diasingkan, dikucilkan, kita akan terhina walau lailatan, sekalipun semalaman. Wasu'alu, dan bertanya, walau sekalipun yang ditakunakan kaifat tarik, bagaimana jalan, kita akan menjadi orang yang hina. Kita bermotor misalnya, kada tahu jalan di mana rumah si Ano, kada tahu. Kita ini orang sugih bisa motor. Ada tukang warung nang tahu. Kita turun pada motor, duduk, assalamualaikum, betakun lah, nah pina lamah lembut kita mau lah sebagai takun badahan orang di mana rumah si Ano. Oh di Ano jadinya. Dengan adanya kita betakun itu, kita akan zulun, mendapat satu kehinaan. Wasu'al walau kaifat tarik. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladzi kana bil ansi nutfatan madhirah. Aku heran orang nang sombong nang angkuh, padahal dahulunya dia merupakan air mani yang kotor. Summa yakunu ghadan jifatan kadirah, kemudian dia besok akan menjadi bangkai yang kotor pula. Wa ajibtu kullal ujbi, dan aku aneh, sangat aneh, liman syakka billah azza wa jal, bagi orang yang ragu-ragu pada Allah. Wa huwa yara khalqahu wa ayati, padahal dia melihat ciptaan Allah dan ayat-ayat Allah. Wa ajibtu liman ankara nas'atal akhirah, dan aku aneh bagi orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Wa huwa yara nas'atal ula, sedangkan dia melihat kehidupan dunia. Wa ajibtu, dan aku heran, liman amila, bagi orang yang bekerja lidaril pana, untuk kehidupan dunia, wa taraka daral baqa, meninggalkan bekerja untuk kehidupan yang abadi. Wa ajibtu liman yahtami minat ta'am, dan aku heran daripada orang yang menjaga daripada makanan, bepantangan, makan ini kada mau, makan ini kada mau, lima darratihi, karena mudarat. Aku makan ini bisa bahaya, makan ini bisa bahaya. Wa kaifa la yahtami, bagaimana dia tidak berpantangan, minaz zambi, daripada dosa, lima arratihi, karena keaibannya itu dosa. Wa qala radhiyallahu anhu innallaha khabba'a thalathan fi thalathin, Allah menyimpan, menyembunyikan 3 hal dalam 3 sesuatu. Khabba'a ridahu fi ta'atihi, Allah menyimpan kesenangannya, keridaannya dalam taat. Fala tahkiru min ta'atihi syai'a, jangan kamu anggap inting dari taat itu sedikit jua pun. Sekecil apapun taat jangan dianggap remeh. Fala alla ridahu biha, barangkali ridha Allah ada di situ. Wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyati, Allah menyembunyikan kemurkaan dalam maksiat. Fala tahkiru min ma'siyatihi syai'a, jangan kamu anggap inting maksiat kepada Allah sedikit jua pun. Fala'alla sakhatahu biha, barangkali murka Allah ada pada maksiat yang sedikit itu. Wa khabba'a wilayatahu bi khalqi, Allah menyembunyikan kewalian seseorang pada makhluknya. Fala tahkiru min ibadihi ahada, jangan kamu hinakan dari hamba-hamba Allah seorang jua pun. Fala'allahu waliyun lillah, barangkali dia wali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala nafa'allahu bih inna qauman 'abadullaha rahbatan, ada satu kaum di antara manusia yang beribadah kepada Allah karena takut masuk neraka. Fatilka ibadatul abid,
itu adalah beribadahnya orang yang budak, orang yang hamba. Wa akharin abaduhu ragbatan, ada juga yang lainnya beribadah kepada Allah karena gemar, kepingin surga, kepingin kenikmatan-kenikmatan. Fatilka ibadatut tujar, itu adalah ibadahnya orang pedagang. Wa qauman abadullaha syukra, ada kaum yang beribadah kepada Allah karena syukur. Fatilka ibadatul ahrar, itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Itulah ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi wa min dzalik ma ruwiya anil imam Muhammad al-Baqir ibni Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhuma qala kana radhiyallahu anhu yaqul, mutiara-mutiara hikmah yang diriwayatkan dari al-Imam Muhammad al-Baqir, anak dari Imam Ali Zainul Abidin, cucu dari Sayyidina Al-Husain, buyut daripada Rasulullah, daripada Sayyidina Ali. Ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri illa naqasa min aqlihi mislu ma dakhalahu minal kibri qalla aw kathura. Tidak masuk ke dalam hati seseorang sesuatu dari kesombongan, melain kurang dari akalnya sesuatu seumpama sesuatu yang masuk akan dia dari kesombongan itu, sedikit atau banyak. Di waktu kita merasa besar, disitulah akal kita berkurang. Di mana kita waktu itu merasa bahwa diri kita mulia, disitulah akal kita kurang. Seapa masuk takabur ke dalam diri kita, seitu juga akal kita menurun. Makin banyak takabur, makin kurang akal seseorang. Orang yang paling takabur, orang yang paling kurang akalnya. Bi'sal akhu akhun yar'aka ghaniyan wa yaqta'uka fakira. Sejahat-jahat kawan saudara yang memelihara engkau dalam keadaan kaya dan memutuskan hubungan kepada engkau dikala kau fakir. Itu paling jahat kawan, yang hanya mengawani di waktu kita berduit, di waktu sugih. Ya'rifil mawaddata fi qalbi akhika bima lahu fi qalbik. Kenalilah kecintaan di hati saudara engkau dengan sesuatu bagi dia di hati engkau. Cintakah dia kepadaku? Ukurannya kita dapat tahu dengan cintakah kita kepadanya. Kadar nilai kecintaannya, besar kecilnya kecintaan orang kepada kita tergantung kecintaan kita kepada orang. Makin kita mencintai orang-orang muslimin, makin kita mencintai orang-orang mukminin, maka mereka pun akan makin mencintai kita. Orang-orang yang biasa melazimkan doa Allahumma ghfirli walil muslimin wal muslimat, setiap hari dia banyak membaca doa Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat, ampuni orang Islam, mukminin mukminat. Itu menunjukkan doa itu kecintaan dia kepada orang yang beriman. Nah, orang beriman pun akan cinta kepada dia. Man dakhala qalbahu safi khalisi dinillah, barang siapa yang masuk ke dalam hatinya kemurnian, kebersihan agama Allah, syaghalahu amma siwa, menyibukkan akan dia dari sesuatu selain Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, mad dunya, apa itu dunia? Wa ma asa an takuna, dan barangkali apakah ada itu dunia? Hal hiya, tidak ada itu dunia, illa markabun rakib tahu, kecuali kendaraan yang kamu kendarai,
au thawbun labistahu, atau pakaian yang telah kamu pakai, au imra'atun asabtaha, atau perempuan yang kamu nikahi, au aklatun akaltaha, atau makanan yang kamu telah makan dia. Wa qala radhiyallahu anhu libnihi, berkata Muhammad Al-Bakir bagi putranya, ya bunayya, hai anakku, iyyaka wal kasala wad dajara, aku takuti engkau malas dan kesal. Dua sifat dasar daripada manusia. Fa innahuma, malas dan kesal, miftahu kulli syarr, kunci pembuka tiap-tiap kejahatan. Fa innaka idza kasilta, engkau itu bila mana malas, lam tuaddi haqqa, engkau tidak akan bisa menunaikan hak orang lain. Wa iza dajirta, bila engkau sedang kesal, lam tasbir ala haq, engkau tidak akan mampu di atas kebenaran. Orang kesal macam-macam mau tingkah lakunya. Kuitan disariki, laki disariki, akibat kesal. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, kana li sahibun, aku ada punya kawan, wa kana fi aini azima, kawan itu di mataku sangat besar. Wa kana alladhi azzamahu fi aini, dan adalah yang membuat dia besar fi aini, di mataku, sigharud dunya fi aini, kecilnya dunia di matanya. Itu yang membuat dia besar di mataku. Wa minhu, daripada perkataan Muhammad Al-Bakir, ma min ibadatin afdalu, tidak ada ibadah yang lebih afdal, min iffati batnin wa farjin, daripada menjaga perut dan faraj, daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalik ma ruwiya anil Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far Shadiq ini ibni Muhammad Al-Bakir, putra Muhammad Al-Bakir radhiyallahu anhu, maqala, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, bila mana Allah memberi engkau nikmat, wa aratta dawamaha, engkau hendak kekal itu nikmat, fa aktsir minasyukri, banyakilah mensyukuri nikmat itu. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabih, la in syakartum la azidannakum. Wa idastabta tarrizqa, bila mana engkau merasa lambat akan datangnya rizki, faaksir, perbanyak, minal istighfar, minta ampun kepada Allah. Biasa kah ini hari-hari berdagang payu, berdagang rame, berapa hari kenapa pina kada payu, berapa hari pina macet, lambat datang rezeki. Amalan yang paling baik memperbanyak istighfar. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabih, karena Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Minta ampunlah kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun. Niscaya Dia mengutus akan langit atas kamu akan hujan yang lebat, dan wayumditkum, dan Dia bantu kamu bi amwal, dengan harta-harta, wabanin, dan anak-anak, yakni fid dunia, wa yaj'al lakum jannatin, dan Dia jadikan bagi kamu di surga, fil akhirah, di akhirat. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan termasuk perkataan Muhammad al-Imam Ja'far As-Shadiq, man salla sayfal bagyi kutila bihi, barang siapa yang menghunuskan pedang kezaliman, dia akan dibunuh dengan pedang kezaliman itu sendiri. Orang yang berbuat zalim, dia pasti akan dizalim orang. Wa man hafara li akhihi bi'ran sakata fiha, barang siapa yang menabuk sumur, memasang jabak untuk saudaranya,
dia sendiri akan jatuh dalam jebakan itu. Wa man dakhala sufaha, siapa-siapa yang masuk kepada orang-orang yang bodoh, bergabung dengan orang-orang yang bodoh, hukira, dia ikut dihinakan orang. Wa man khalatal ulama, siapa yang bergabung dengan ulama, wukira, umpat juga dimuliakan orang. Wa minhu, min kalamihi, la zada abdalu minat taqwa, tidak ada bekal yang lebih baik, lebih mulia, abdal daripada takwa. Wala syai'a ahsanu minas samti, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada diam. Wala aduwa adharu, tidak ada musuh yang lebih membahayakan minal jahli, dari kebodohan. Wala da'a, dan tidak ada penyakit adwa'u yang paling berat minal kadzib, daripada berdusta. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Ja'far As-Shadiq, addabani abi bi salasin, abahku mendidik aku dengan 3 hal. Addabani, abahku mendidik aku, anna may yashab sahibas su' la yaslamu, bahwasanya orang yang berkawan orang jahat tidak akan selamat. Apalagi jadi orang jahat, bakawan orang jahat saja sudah kada bakal selamat. Wa may yadkhul madakhilas su' yuttaham, siapa yang masuk ke tempat-tempat jahat, dia akan dituhmah orang. Masuk ke tempat orang judi, disangka orang kada baik gitu. Masuk ke tempat pelacuran, disangka orang melacur. Masuk ke tempat orang berjual arak, dikira orang minum arak. Wa may yadkhul madkhalas su' yuttaham, bakawan orang yang jahat disangka orang jahat. Wa man la yamlik lisanahu yandam, orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya, dia akan menyesal. Intaha. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi al-Imam Ja'far As-Shadiq, idza balagha an akhika ma takrahu fatlub lahu uzra min wahidin ila 70 uzra. Bila mana sampai kabar kepada engkau dari saudara engkau sesuatu yang kamu tidak senang, carikan bagi dia alasan dari 1 sampai 70 alasan. Fa'ilam tajid, kalau kamu kada mendapat juga, faqul, katakan, la'alla lahu udhran la arifuhu, barangkali bagi dia ada alasan yang aku tidak tahu alasan itu. Mamanya kita dipadahkan orang, ujar orang, kawan ikam tadi, kawan ikam aku melihat inya berbuat nang kada baik. Kita jangan percaya. Nah, kita ulahkan alasan, barangkali inya itu, barangkali inya macam ini, barangkali inya macam itu, sampai 70 alasan. Amun kada kawa juga, kita jawab barangkali inya ada alasan yang kita kada tahu alasannya kenapa inya melakukan perbuatan seperti itu. Wa qala radhiyallahu anhu, la yatimul ma'ruf illa bi thalasin, tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 hal. Kita bersedekah, ma'ruf. Kita beribadah, bagian dari ma'ruf. Kita memberi makan orang, bagian ma'ruf. Nah, ma'ruf itu kada sempurna kecuali 3. Pertama, tasghirihi, kita anggap kecil. Sebesar apapun kita memberikan kepada orang, kita anggap itu kecil. Itu menyempurnakan. Yang kedua, wasatrihi, menutupi, disembunyikan. Yang ketiga, wa ta'jilihi, menyegerakan, jangan diperlambat. Rasulullah SAW pernah nama angkat takbir sembahyang, sudah berdiri, sudah saf, sudah rata, tiba-tiba Rasulullah bulik ke kamar, selesai, datang pun sini sembahyang, sini berkisah,
Kenapa tadi aku bulik? Nama angkat takbir tadi bulik kenapa? Aku ingat ada sesuatu yang harus dibagikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, jangan ditunda-tunda. Wadhalik yang demikian annaka bahwa engkau idza saghartahu azuma bila mana engkau menganggap kecil perbuatan baik yang kamu lakukan, dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah 10.000, dalam hati ini sedikit sedekah kita nih, nilainya besar di sisi Allah. Wa idza satartahu bila kamu tutupi kebaikan itu, atmamtahu berarti engkau menyempurnakannya. Wa idza ajjaltahu bila mana engkau segerakan, hannaitahu engkau menyenangkannya. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan termasuk kalam al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, arba'un la yanbaghi li syarifin ayyanafa minha. Ada 4 hal yang tidak patut bagi orang yang mulia enggan melakukan yang 4 ini. Semulia apapun diri kita, melakukan 4 hal ini kadang menurunkan derajat kita. Pertama, qiyamuhu min majlisi li abihi, berdiri di majlis menyambut orang tua. Apapun kedudukan kita, martabat kita, kalau orang tua datang kita berdiri menyambut, itu kadang akan menggugurkan, menurunkan kehormatan kita. Justru bahkan sebaliknya meninggikan derajat kita. Wa khidmatuhu li dhaifihi, melayaninya dia bagi tamunya. Wa qiyamuhu ala dabbatihi, mengurusnya dia atas tunggangannya. Itu kadang membuat seseorang hina, kadang membuat seseorang jatuh muruah kehormatannya. Wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu, dan berkhidmatnya dia bagi orang yang belajar daripadanya. Wa minhu, dan daripada kalam al-Imam Ja'far As-Shadiq, idza aznabta bila mana engkau berbuat dosa, fastaghfirillah, engkau minta ampunlah kepada Allah. Fa inna ma hiya khadaya mutawwaqatun fi anakir rijal qabla ay yukhlaqu, maka hanya saja dia merupakan kesalahan yang dibebankan di leher laki-laki, di leher manusia sebelum dia dicipta. Perbuatan dosa yang kita lakukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum kita ada di dalam dunia ini. Wa innal halaka kullal halak, yang binasa sangatlah binasa, bil israri alaiha, mengekali atas itu kesalahan. Berbuat salah minta ampun, berbuat salah minta ampun 70 kali sehari, Allah kada akan bosan menerima ampunan. Nang berbahaya itu adalah berbuat dosa kada disesali, walaupun sekali. Itu sudah ngarannya israr, mengekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Al-faslur rabi', pasal yang keempat, nawadiru min hikamil Imam Syafi'i, yang jarang daripada hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, an-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah, manusia selalu lupa tentang ini surah. Surah yang mana? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ini manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Nang kada rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hanya satu manusia nang kada rugi, ialah orang yang beriman, beramal saleh, dan saling berwasiat
dengan kebenaran dan kesabaran. Itu aja manusia yang kada rugi. Lain pada itu manusia rugi. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan termasuk kalam dari Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hubidha, al ilmu ma nafa'a. Bukan ilmu yang dihafal. Kita hafal 10 hadis, 20 hadis, 30 hadis, 40 hadis, 1000 hadis, itu lain ilmu yang kita hafal. Al ilmu ma nafa'a. Ilmu itu nang memberi manfaat. Nah, itu ngarannya ilmu. Apa yang sudah kita bisa amalkan, apa yang sudah kita bisa praktikkan, itulah ngarannya adalah ilmu. Nang belum kita kau meraktikannya lagi, itu belum jadi ilmu. Al ilmu ma nafa'a. Fakrul ulama fakru ikhtiyarin, wa fakrul juhal fakru tirarin. Fakirnya ulama itu fakir yang dikehendaki. Sedangkan fakirnya orang yang jahil itu fakir karena terpaksa. Artinya, maksudnya para ulama-ulama itu kalau mereka itu fakir itu dikehendakinya. Kalau mereka hendak sugih, mereka khawa. Ulama-ulama kalau hendak kaya bisa. Kalau kita lihat ada ulama itu fakir, biasa dikehendaki sidin fakir itu. Nah, lain kalau orang jahil, kalau fakir terpaksa pilihan lain enggak ada lagi. Wa faqrul juhal faqrut tirar. Fakirnya orang jahil, fakir keterpaksaan. Al-mira fil ilmi yuqassil qalba wa yurisud daghaina. Perdebatan dalam ilmu. Nah, kita berdebat. Itu mengeraskan hati dan menimbulkan permusuhan atau kedengkian. Man lam tu'izzuhu taqwa fala izza lahu, wa man shahida ad-dha'fa min nafsihi nala al-istiqamata, wa man ghalabathu shiddatu shahwati lid-dunya lazimathu al-'ubudiyyatu li ahliha, wa man radiya bil qunu' zala anhu al-khudu'. Barang siapa yang tidak memuliakan akan dia oleh takwa, maka tidak ada kemuliaan bagi dia. Orang yang mulia tapi bukan dengan takwa, itu tidak ada kemuliaan. Man lam tu'izzuhu taqwa fala izza lahu. Dan barang siapa yang menyaksikan kelemahan dari dirinya, dia akan bisa mencapai istiqamah. Dan barang siapa yang menguasai akan dia oleh bersangatan syahwat bagi dunia, pastilah akan dia menghamba bagi orang-orang dunia. Orang yang dirinya dikuasai oleh hubud dunia, orang yang dirinya dikuasai hendak kekayaan, orang yang dirinya dikuasai hendak kepangkatan, dia pasti menghamba kepada orang-orang yang ahli dunia. Dia pasti jadi budak mereka. Wa man radiya bil qunu', siapa yang ridha dengan qanaah, zala anhul khudu', hilang daripada dia tunduk kepada manusia, hilang daripada dia tunduk kepada orang yang kaya. Khairud dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, khamsu khisalin, 5 perkara. Pertama, ghinan nafsi, kaya hati. Qanaah.
Yang kedua, wa kafful adza, menahan diri daripada menyakiti orang lain. Yang ketiga, wa kasbul halal, usaha yang halal. Yang keempat, wa libasu taqwa, pakaian takwa. Yang kelima, wathiqatu billahi ta'ala, percaya, berpegang dengan Allah ala kulli hal, atas tiap-tiap keadaan. Wa qala radhiyallahu anhu li Rabi' bin Sulaiman, berkata Imam Syafi'i bagi muridnya Rabi' bin Sulaiman, ya Rabi', hai Rabi', la tatakallam fi ma la ya'nik, jangan kamu berkata-kata pada sesuatu yang tidak memberi manfaat akan engkau. Fa innaka idza takallamta bil kalimah, karena engkau bila berkata-kata dengan satu kalimat, malakatha, dia akan menguasai engkau. Kita mengucapkan sesuatu perkataan, nah maka yang kita ucapkan itu jadi menguasai kita. Misal kita mengucapkan, aku ada hendak ke hulu, aku ada hendak ke hilir, diucapkan. Nah, ini perkataan jadi membelenggu kita. Hendak ke hulu, tiba pada kada hendak ke hulu. Hendak ke hilir, tiba pada kada hendak ke hilir. Fa innaka idza takallamta, engkau bila telah berkata-kata dengan satu kalimat, malakatka, dia menguasai engkau. Walam tamlikha, dan engkau tidak akan bisa menguasainya lagi. Kalimat yang sudah keluar itu kada kawa dikejar lagi. Walam tamlikha. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, la yakmulur rijal fid dunya illa bi arba'in, tidak sempurna laki-laki dalam dunia kecuali 4 perkara. Pertama, biddiyanah, dengan agama. Orang itu mesti ada agama. Diyanah, keagamaan. Kali cukup sebuting itu ditambahi wal amanah, amanah. Yang ketiga, wasyianah, menjaga diri daripada hal-hal yang menimbulkan tuhmah, daripada hal-hal yang menimbulkan sangka buruk orang kepada diri. Wasyianah. Yang keempat, warrazanah, keteguhan sikap. Agamanya kuat, amanahnya terpercaya, bisa menjaga diri daripada hal-hal yang menimbulkan kada baik, teguh pendiriannya, maka orang itu menjadi sempurna. Man barraka faqad awthaqaka wa man jafaka faqad atlaqaka. Ujar Imam Syafi'i lagi mengatakan, orang yang berbuat baik kepada engkau, sebenarnya dia adalah memasung engkau. Orang yang berbuat baik kepada kita, sebenarnya dia memasung kita. Waman jafaka, dan siapa yang renggang akan engkau, yang kada menghiraukan lawan kita, faqad atlaqaka, dia membebaskan engkau. Bebas kita menghadapi orang yang kada baik lawan kita. Kayak apa kita. Kalau orang yang berbuat baik kepada kita, kita terpasung dengan kebaikannya. Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu, barang siapa menasihati saudaranya secara sembunyi, maka dia menasihati dan memperhiasinya. Melihat ada kawan kita yang kada bagus akhlaknya, kita datangi inya berduaan, atau kita kiauinya berduaan, dinasihati. Nah itu nasihat artinya, dan menghiasi dirinya. Wa man wa'azahu alaniyatan, barang siapa yang menasihati saudaranya secara terbuka. Orang banyak dinasihati, betuju lawan saya kong aja, itu ngarannya faqad fadahahu, sungguh memalukan, wasyanahu, dan menjahatkan.
Arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu wa aktsaruhum fadlan man la yara fadlahu. Paling tinggi manusia kadarnya orang yang tidak melihat kadarnya. Orang yang kada melihat kemuliaannya, orang yang kada melihat kebaikannya, orang yang kada melihat kebagusannya, itulah orang yang paling tinggi. Orang yang paling banyak di antara mereka keutamaannya, orang yang tidak melihat dirinya punya keutamaan. Al-inqibadu 'anin nasi maksabatun lil 'adawah wal inbisatu ilaihim majlabatun liqurana isu fakun bainal munqabid wal mumbasit. Tertutup dari manusia itu membawa kepada permusuhan. Tertutup kepada manusia. Artinya kada kawa dikawani, kada kawa digauli, kada kawa diilangi. Orang besarowan kada mau mendatangi. Tertutup. Itu menimbulkan permusuhan. Sedangkan terbuka kepada manusia itu menarik kawan-kawan yang jahat. Los dibuka. Samuan orang dikawani. Samuan orang besaruan ditulaki. Kalau ada pilih memilih, terbuka. Itu menarik datangan kena kawan-kawan yang jahat. Fakun bainal munqabid wal munbasit, jadilah engkau ya Imam Syafi'i antara orang yang tertutup dan terbuka. Man nammalaka nammabika, barang siapa yang anjur atar bagi engkau maka dia mau juga anjur atar dengan engkau. Orang tuh mau anjur atar lawan kita, kita dianjurakannya juga. Wa man idza ardaitahu qala fika ma laysa fika, idza aghdabtahu qala fika ma laysa fika. Orang yang bila engkau senangkan dia berkata-kata pada engkau yang bukan padanya engkau. Kita tuh bila berbuat baik lawan inya, memuji kita habis-habisan. Bahkan dengan pujian nang kada layak, nang kada bujur, dipujinya kita karena kita berbuat baik. Nah, orang seperti itu bila kita berbuat jahat kepadanya, ini bisa ada kita nang luar biasa jahatnya juga ada-adanya. Iza aghdabtahu qala fika ma laysa fika. At-tawadhu min akhlaqil kiram, tawadhu akhlaknya orang mulia, wa takabbur min syiyamil li'am, takabbur adalah cirinya orang-orang yang jahat. Idza kasuratil hawaij fabda bi ahammiha, bila mana banyak keperluan dahulukan yang terpenting. Ibda binafsik, mulai dengan diri engkau. Misal contohnya banyak. Umpamanya kita ada berisi baras 4 liter. Sedangkan yang dipitrahi di rumah banyak, seorang, bini, anak. Baras cukup saya kawannya berfitrah. Siapa yang dipitrahi dahulu? Ibda binafsik, mulai dari engkau. Man kana fihi thalasu khisalin faqad akmalal iman. Orang yang ada padanya 3 perkara, dia menyempurnakan keimanan. Man amara bil ma'ruf wa atamara bihi, orang yang menyuruh dengan kebaikan dan melakukan dengannya. Wa naha 'anil munkar, dan mencegah dari munkar, wa antaha anhu, dan dia berjauh daripadanya. Wa hafaza 'ala hududillahi ta'ala, dan dia bisa memelihara atas undang-undang Allah Ta'ala. Man sami'a bi udhunihi sara hakiya, orang yang hanya mendengar dengan telinganya, jadilah dia mengisahkan. Wa man asgha bi qalbi, siapa yang mendengar dengan hatinya, kana wa'iya, jadilah dia memelihara. Wa man wa'adha bi fi'li, orang yang memberi nasihat dengan perbuatannya, kana hadiya, dialah yang memberi petunjuk. Wa min hikamihi radhiyallahu anhu aidan qaulu, dan setengah daripada hikmah Imam Syafi'i, aqallun nas fid dunya rahatan al hasudu wal haqud,
paling sedikit manusia itu dapat kelapangan. Orang yang paling susah artinya manusia itu adalah orang yang dengki dan dendam. Paling kedalapang hidupnya. Wa a'zamul zalimin li nafsihi, orang yang paling zalim lawan diri sendiri. Man tawadha'a liman la yukrimuhu, orang yang tawadhu bagi orang yang tidak memuliakan dia. Walaghiba fi mawaddati man la yanfa'uhu, dan kepingin mencintai orang yang tidak memberi manfaat akan dia. Idza tazawwaja ar-rajulu faqad rakibal bahra, bila mana kawin seorang laki-laki maka dia sungguh mengarungi lautan. Fa in wulida lahu waladun, jikalau dilahirkan bagi dia anak, faqad kusiratil markab, maka pecahlah kapal nang ditumpanginya itu. Wa qala radhiyallahu anhu, idza wulliya akhuka wilayatan farda minhu bi ushril wud alladzi kana laka qablaha. Bila diangkat orang atau bila diberi orang saudara engkau itu kekuasaan, ridhalah engkau daripada dia dengan 1/10 kecintaan yang ada dahulunya sebelum dia diangkat atau diberi kekuasaan itu. Bila diberikan kepada saudara engkau kekuasaan, jabatan, kedudukan, maka ridhalah kamu daripada saudaramu tadi dengan 1/10 kecintaan yang telah ada bagi engkau sebelumnya mendapat wilayah itu. Kita ini berisi kawan, dekat, erat kawan-kawan. Imbah kawan kita diberi orang jabatan, nah, paling tinggal lagi hubungan kita 1/10 daripada nang dahulunya itu. Man waliyal qadha wa lam yaftakir fahuwa lisun, barang siapa diangkat menjadi qadhi dan orangnya kada fakir, berarti dia adalah maling. Man waliyal qadha wa lam yaftakir fahuwa lisun, orang yang diangkat jadi penguasa dan dia tidak fakir, berarti dia adalah lis, pencuri. Man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu, orang yang kada bisa menjaga diri, ilmunya kada berguna. Mengaji di mana-mana sudah keliling dunia, tapi kada bisa menjaga diri. Orang bercatur, empat bercatur, orang beribun, empat beribun, kada berguna ilmunya. Man ahabba ayyubtaha alaihi binuril ilmi fa alaihi bil khalwah, barang siapa hendak bahwa dibukakan atas dia cahaya ilmu, cahaya hatinya. Pertama, fa alaihi bil khalwah, menyendiri. Wa qillatil aqli, sedikit makan. Wa tarki mukhalatati sufaha, tinggalkan kawan-kawan yang bodoh. Wa bughdi man yuridu bi ilmihi dunya, dan membenci orang yang menghendaki dengan ilmunya keduniaan. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Imam Syafi'i, sahibatus sufiyyata, aku berteman dengan orang-orang tasawuf. Fastafattu minhum harfaini, aku ambil faidah daripadanya 2 huruf. Al-waqtu kas-saib illam taqta'hu qata'aka, waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak memotongkannya maka dia akan memotong engkau. Yang kedua, wa abdalul ismah an la tajida, seabdal-abdal pemeliharaan itu bahwa engkau tidak akan menemuinya. Kita hendak mencari kawan. Kawan ini nak kita cari nang terpelihara daripada kekurangan-kekurangan. Kada taulihi kawan. Hendak mencari pasangan, cari pasangan hidup bini atau laki nang ngalih nang kada kekurangannya. Nang terpelihara daripada keaiban, terpelihara daripada kekurangan. La tajida, engkau tidak akan dapat. Siapapun nang bila kamu cari paling abdal terpelihara daripada kekurangan-kekurangan, maka engkau kada akan mendapati. Wa abdalul ismah an la tajida. Intaha.
Nah, kemudian Al-Fasdul Khamis, Nubazun min Hikamis Salaf radhiyallahu anhu.